Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada tanggapan dari M Kodari terhadap Pak Anies ya. Pak Anies nangis sudah di prank PDI, padahal dirinya sendiri yang kepedean ya kan. Dan menyebut kalau MK ini sekarang udah seperti mutan, telah berubah. MK inilah biang keroknya ya. Kita lihat gimana tanggapan dari M Kodari. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Saya kira turbulensinya nih saya bagi dua izin ya Pak Sekjen ya. Ada dua turbulensi nih sebetulnya. Turbulensi pertama dan yang paling keras itu sebetulnya turbulensi antara MK dengan DPR. Jadi MK kan mengeluarkan keputusan yang di dalamnya itu bukan cuma sekedar menerima atau menolak, tetapi tadi menulis norma, menulis ayat. Kalau saya adalah eksponen yang dari jauh-jauh hari itu menolak keras Mahkamah Konstitusi untuk menulis norma itu. Persis argumentasinya seperti yang disampaikan oleh Bang Doli, bahwa MK itu yudikatif, kok dia kerjanya legislatif. Dan menurut saya itu berbahaya karena dia bisa menimbulkan situasi anarki. Tadi apa tadi istilahnya tadi turbulensi tadi itu. Turbulensi itu terjadi karena apa? MK menulis ayat dan DPR menulis ayat. Kalau saya yang ditanya siapa yang benar, pasti DPR. Karena memang konstitusi kita jelas-jelas mengatakan yang menulis atau yang punya kuasa membuat undang-undang itu adalah DPR bersama dengan pemerintah. Saya bahkan lebih ekstrem lagi begini, per hari ini nih argumentasinya ya. Kalau memang MK itu menulis ayat, ya udah bubarin aja DPR. Atau kunker aja DPR terus-menerus, semua undang-undang itu biar ditulis oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu pasti aman. Kenapa? Kalau ada judicial review pasti ditolak oleh MK karena dia nulis itu undang-undang. Bukankah MK itu juga memutuskan Ya. Atau mengadili Itu undang-undang benar. tersebut? Itu benar. Sebentar, Ya. mengadili undang-undang tersebut karena tidak sesuai dengan norma dasarnya itu konstitusi misalnya. Betul. Sehingga perlu menjadi koreksi. Jadi gini, kalau misalnya permohonan itu ditolak, maka undang-undang yang berlaku tetap berlaku. Ya. Tapi kalau misalnya diterima, maka sejogjanya revisi terhadap norma-norma tersebut atau penulisan ayat tersebut dikembalikan ke DPR. Ya kurang lebih kayak undang-undang cipta kerja lah. Nah itu menurut saya yang benar tuh baru kayak undang-undang cipta kerja. Begitu diterima permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi kembalikan kepada DPR. DPR tolong tulis undang-undang. Perbaiki. Gitu. Nah masalahnya kan MK sendiri kan selama ini kan nggak konsisten. Mungkin yang bahkan terhadap yang diri konfus sendiri. itu mana yang di kategori open legal policy, mana yang tidak. Itu yang saya mau bilang. Dirinya sendiri pun bingung. Tahun 2005, tahun 2023 ya, soal ambang batas, MK bilang itu bukan wilayahnya MK, itu wilayahnya DPR. Wilayah DPR itulah open legal policy. Terminologi open legal policy itu maksudnya DPR. Iya. Tapi kenapa 2024 ini dia nulis gitu. Sering dia nulis gitu. Termasuk keputusan 90 itu kan dia nulis juga sebetulnya. Nah, waktu bulan 90 kok Kodari diem? DPR-nya nggak buat revisi. Saya mau komentarin apa? Nah, waktu keputusan nomor 60 dan 70, begitu itu keluar, saya langsung terima. Ya udah, berarti PDI Perjuangan misalnya bisa mengajukan calon di Jakarta. Ya saya sebut PDI Jakarta karena kan ini yang paling jadi sorotan kan. Tapi begitu DPR mengeluarkan undang-undang, saya bilang, ya bener DPR. Karena wewenangnya dia. Yang salah siapa? Mahkamah Konstitusi. Nah, inilah turbulensi sebenarnya yang paling gede. Kita lihat kemarin demo-demo segala macam. Dan turbulensi ini, garis miring anarki ini, mohon maaf, biang keroknya Mahkamah Konstitusi buat saya. Gitu. Bukan Gelora ya, walaupun kalau ditarik-tarik ke Gelora. By the way, kok itu gimana sih? Kalau Gelora ngajuin sendiri, buruh ngajuin sendiri, atau barang-barang memang nyusunnya, nulisnya? Awalnya itu sebenarnya ada rencana itu ada 4 partai non parlemen ya. Okay. Karena kita merasa ini senasib sepenanggung. Iya. Begitu. Cuma dalam perjalanan berikutnya tinggal 2 itu aja. Tersisa 2. Nah, itu turbulensi pertama. Itulah turbulensi yang terbesar dari 10.000 tadi ke 40.000 kaki. Jeger gitu. Langsung morat-marit di dalamnya itu, ya. Kayak pesawat apa Qatar yang kemarin turbulensi penumpangnya lintang pukang gitu. Turbulensi yang kedua berkaitan dengan konstelasi pilkada. Sebetulnya konstelasi pilkada, hemat saya ya, kalau dihitung benar-benar secara matematika, nggak akan gede-gede amat turbulensinya. Kenapa? Keputusan ini sudah di ujung. Proses-proses politik sudah berjalan dengan sangat mendalam. Konstelasi sudah terjadi. Gitu. Konstelasi sudah terjadi. Nah, konstelasi yang sudah, misalnya kita ambil contoh ya, PDI Perjuangan. Ketika keputusan ini keluar, dia sudah membuat pengumuman, membuat keputusan gelombang kedua.
Yang total gelombang pertama dan gelombang kedua itu saya hitung sudah 475 wilayah. Dari 545 yang pilkada, betul ya Pak Doli ya? 545 pilkada gitu. Nah, berapa persen dari 545? 78%. Jadi sebetulnya yang terpengaruh secara besar-besaran itu tinggal yang sisanya yang belum mengerucut. Memang yang sudah terjadi pun juga ada pergeseran-pergeseran. Ya, tetapi mungkin hanya menambah-nambah saja gitu. Menambah-nambah saja apa istilahnya, yang tadinya nggak bisa ikut jadi ikut, yang tadinya nggak dicari jadi dicari gitu. Tapi kalau mengubah betul, saya rasa sih enggak. Saya menduga mungkin keputusan dari Partai Golkar pun juga yang berubah kan nggak terlalu banyak juga, nggak banyak gitu. Cuman biasalah namanya media kan, yang nggak berubah nggak diberitakan, yang berubah yang diberitakan gitu. Jadi yang diberitakan ini adalah yang diberitakan ini adalah sebetulnya minoritas, gitu. Karena konstelasinya sudah karena di sana bunyi ambang batas itu yang mengganggu, yang dianggap oleh publik mengganggu jalannya demokrasi yang secara adil. Itu kan persoalannya. Sehingga ketika MK memutuskan bahwa ini berlaku seperti dalam keputusan nomor 60, itu sesuatu yang kayak oase gitu. Di padang pasir itu. Jadi menurut saya tidak ingin ini ya bahwa MK salah ini. Ya faktanya sudah diputuskan. Memang jangan, Anda kan moderator, jangan saya aja. Justru justru menyampaikan. Soalnya kan Bapak juga tadi gantiin saya yang menjadi moderator. Bapak mesti ngomong lewat saya. Udah lama nggak ketemu. Oh iya. Lanjut Pak Kodari, silakan. Ya, jadi konstelasinya nggak berubah banyak sebetulnya kalau secara persentase sih. Cuman memang kebetulan daerah-daerah yang bisa membuka ruang perubahan itu adalah daerah-daerah yang jadi pusat perhatian kayak Jakarta misalnya. Misalnya PDI Perjuangan ya Pak Ilham ya, yang tadinya itu nggak bisa mencalonkan. Tapi di sini juga turbulensi lagi. Dikira Anies ternyata Pramono. Oh, jadi 3 dong. 3 ralat saya revisi. Jadi bukan 2 tapi 3 gitu. Jadi yang paling jadi perhatian adalah DKI Jakarta. Semua nunggu-nunggu, wah PDI Perjuangan oposisi, kemudian bergabung dengan Anies juga oposisi. Simbol-simbol perlawanan. Rame ini gitu. Ternyata kena prank karena udah pamit pakai baju merah kan, udah salim segala macam, udah pose dengan Rano Karno di depan, udah ketawa ketiwi, ternyata Pramono Anung dan Rano Karno. Yang ketawanya konsisten dari awal sampai akhir cuma Rano aja. Tapi paling tidak dengan keputusan nomor 60 ini yang Pak Sekjen katakan, partai-partai non parlemen atau yang nosit di DPRD-nya ini. Gini, Chief. Sebetulnya begini ya, kalau kita dudukkan persoalan ya. Ketika itu diterima bahwa kemudian partai non-sit itu bisa mencalonkan, sebetulnya nggak harus ditambahin dengan angka sekian-sekian persen itu. Iya kan akhirnya kan bisa bergabung dengan koalisi yang ada kan. Itu maksudnya Gelora ini. Jangan lupa loh, Gelora ini koalisi Indonesia Maju gitu. Jadi maksudnya ini supaya betul-betul dia ikut juga bareng ngusung gitu loh. Bukan mengobrak-abrik koalisi Indonesia Maju. Ini harus diluruskan ya Pak ya. Saya belain Gelora loh ini. Jangan tinggalkan Gelora ini. Iya. Jadi dinamika ini terjadi karena keputusan Mahkamah Konstitusi, bukan karena permintaan Gelora. Coba bayangkan ya, dikabulkan ya, partai non-sit boleh ikut mencalonkan. Ya pasti Partai Gelora akan tanya dengan Pak Doli, Mas, gimana daerah-daerah ini kita bisa masuk apa enggak? Gabung aja udah, aman damai. Sebenarnya keuntungannya dinikmati oleh banyak partai yang lain juga, karena kan tidak semua partai dia punya seat di semua daerah. Betul. Jadi makanya ultra petita itu ultra dangerous. Ultra petita, ultra dangerous. Petita saja, petitumnya itu saja sudah berbahaya ketika dia menulis pasal. Lebih berbahaya lagi ketika yang yang diputuskan melampaui yang dimohonkan. Diusulkan. Iya, makanya saya bilang MK itu pada hari ini telah menjadi MPR baru. Ini kayak tap MPR, sekali diputuskan final dan mengikat. Ini ada MK pada hari ini adalah lembaga tertinggi negara tapi nggak dipilih. MPR minimal sebagian besar dipilih. Atau mungkin MK pikir ini MPR sepi-sepi aja. Dan ya itulah menjadi gawatnya adalah ya 9 hakim di MK, siapapun masuk ke sana itu dia akan merasa lebih tinggi dari partai politik. Bahwa partai politik itu kepentingan, kita bukan.
Dia lupa bahwa dia sendiri juga sebelumnya partai politik. Gitu. Nah, MK ini ke depan memang harus dipikirkan, karena menurut hemat saya MK dalam sejarah reformasi kita itu telah menjadi mutan. Berubah. Ya, berubah dia. Mutan yang dulunya itu untuk ya mengkoreksi yang Dianggap dianggap melanggar. Pada hari ini dia telah menjadi satu institusi tersendiri yang mengatasi semua dan merasa lebih benar dibandingkan dengan semua. Oke, Pak Kudari, terima kasih. Dan tadi yang kayaknya saya masih punya waktu. Masih ya. Oke. Saya tahu, saya kira dipotong-potong. Enggak. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.